Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, bagi Anda yang sering melihat chart saham secara harian, ya Anda pasti menemukan saham yang beberapa minggu ini pelompatan harga sahamnya itu sangat dramatis sekali ya, yaitu saham KF dan INAF. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa dua saham ini naiknya ya karena digerakkan oleh bandar gitu ya. Tapi apakah benar-benar karena faktor bandar? Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau saya ingin sharing mengenai faktor fundamentalnya. Kira-kira ada hubungannya nggak ya dengan fundamental dan juga dengan bandar ini? Nah, di video ini saya ingin menyampaikan fundamental dari saham KF-nya ya, dari saham Kimia Farma. Cuman sebelum kita bahas mengenai fundamental dari saham ini, teman-teman silahkan subscribe dulu. Kemudian teman-teman silahkan kunjungi website saya eroseperwita.com. Ikuti online course yang sudah saya adakan, karena di dalam online course tersebut kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah cara membaca laporan keuangan ya. Yang kedua adalah cara menghitung harga wajar saham, dan yang ketiga adalah tips untuk menyusun portofolio yang ideal. Namanya teman-teman ikuti workshop online course saya melalui eroseperwita.com ya, atau teman-teman langsung saja klik linknya di dalam deskripsi video ini. Dan silahkan teman-teman download 5 tools analisa saham secara gratis ya dari saya melalui channel The Investor di dalam aplikasi Tribelio. Jadi teman-teman silahkan download toolsnya di sana. Di sana nanti juga ada video tutorial pengisiannya. Kita bisa diskusi mengenai cara penginputannya di aplikasi Tribelio ya. Teman-teman klik linknya juga di dalam deskripsi di video ini. Oke, kembali lagi ya mengenai saham KF. Jadi saya hanya bahas saham KF-nya saja, INAF-nya tidak ya. Nah, apakah saham KF ini naik hanya karena bandar yang menggerakkan tanpa didukung oleh fundamental? Nah, kita akan bahas sesederhana mungkin ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa poin di fundamental kinerja perusahaannya secara sederhana. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kinerja dari perusahaan Kimia Farma ini berdasarkan laporan keuangan ya. Dan saya hanya menyampaikan di laporan laba ruginya saja. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Nah, yang pertama adalah revenue ya, atau pendapatan. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai 2019, pendapatan dari Kimia Farma ini selalu tumbuh ya, selalu naik. Ini memang artinya perusahaan tumbuh, perusahaan tetap jalan. Tetapi net profitnya di tahun 2019 itu justru turun. Jadi sempat laba 415 miliar di tahun 2018, ternyata di tahun 2019 itu turun tajam bahkan sampai minus 12 miliar. Kalau teman-teman mengamati lagi kenapa terjadi kerugian ya, atau kenapa perusahaan membuka rugi bersih di tahun 2019 ini, karena memang beban keuangannya besar dan juga beban usahanya juga besar. Nah, saya ingin menyoroti beban keuangannya. Kenapa beban keuangannya itu naik signifikan di tahun 2019? Yang namanya beban keuangan naik itu pasti karena hutangnya naik. Dan di sini kita bisa lihat ya, hutang ya, atau saya menyebutnya debt. Jadi yang saya maksud debt ini adalah hutang bank dan obligasinya saja. Nah, kita lihat di tahun 2019 itu naik signifikan ya, dari 4,8 triliun menjadi 8,2 triliun. Dan rasio DER-nya atau debt to equity rasionya itu mencapai 114%. Jadi kenaikan yang sangat signifikan. Ini pun equity-nya, karena di tahun 2019 ini agak aneh juga, karena di tahun 2019 itu kenaikan equity-nya tuh sangat tinggi, diakibatkan oleh laba komprehensif, yang artinya laba komprehensif itu laba yang tidak ada duitnya, itu juga naik tinggi. Nah, sehingga kalau kita kurangi laba komprehensifnya, maka rasio DER-nya itu akan lebih tinggi lagi gitu, dari hanya sekitar 114%. Ini yang menyebabkan beban keuangannya naik. Nah, karena beban keuangan naik, beban keuangan itu adalah salah satu komponen yang menggerus laba bersih. Akhirnya laba bersihnya pun juga ikut turun, bahkan minus. Dan ini adalah pergerakan harga sahamnya. Karena KF
fundamentalnya secara tahunan ya di tahun 2019 itu menunjukkan penurunan, maka nggak heran harga sahamnya pun ikut turun. Jadi di tahun 2016, 2017, 2018 harga sahamnya itu memang di angka 2.700-an. Tetapi 2019 karena kinerjanya turun, maka maka harga sahamnya juga ikut turun. Akhirnya di tahun 2019 harga saham KF ditutup di harga 1.250. Kemudian apa yang terjadi pada tahun 2020 ini? Nah, ini adalah laporan keuangan KF kuartal 1 2020 ya. Di sini kita lihat 2 poin saja yang saya garis bawahi ya, yaitu revenue ya. Revenue tetap tumbuh dari 1,8 triliun menjadi 2,4 triliun. Kemudian laba bersihnya ikut tumbuh ya. Jadi di tahun 2019 itu laba bersihnya turun sejak triwulan 1. Kemudian di tahun 2020 ini naik ya. Jadi dari turun kemudian naik. Dan di laporan keuangan terbaru yaitu kuartal 2 tahun 2020 ini juga menunjukkan kenaikan. Revenue-nya juga naik dan juga laba bersihnya ikut naik. Maka nggak heran di tahun 2020 ini harga saham KF-nya itu kembali naik. Jadi kalau kita sudah tambahkan chart harga saham di tahun 2020 ini, maka harga sahamnya itu kembali ke tahun 2016 sampai 2018 kemarin yang menyentuh angka 2.700-an. Plus ditambah sentimen positif mengenai saham KF ini, harga sahamnya pun kembali naik ya, menembus angka 3.180 pada posisi penutupan tanggal 6 Agustus tahun 2020. Dari paparan kinerja yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman sekalian, kalau saya pribadi sih saya menganggap bahwa kenaikan harga saham KF di tahun 2020 ini ya juga didukung oleh fundamental yang membaik gitu. Jadi ketika kita menyadari di tahun 2019 kemarin terjadi penurunan laba bersih ya dan hutangnya naik. Ya, ngomong-ngomong hutang naik ini salah satu alasannya adalah perusahaan sedang mengakuisisi Pavpros ya atau saham PH. Karena akuisisi itu biasanya membutuhkan dana dana yang besar, maka perusahaan mengambil tambahan hutang. Jadi ada cost yang tinggi untuk biaya akuisisi. Jadi menyebabkan beban keuangan naik, laba bersihnya turun. Tapi kalau kita lihat secara revenue sebenarnya tetap tumbuh gitu. Jadi kalau kita belajar dari saham KF ini ya, ketika kita menemukan perusahaan yang fundamentalnya turun, kita teliti dulu turunnya ada apa ya. Dan ketika kita yakin bahwa penurunan kinerja fundamental di tahun ini hanya bersifat temporary saja, artinya tidak permanen, artinya kita yakin nih tahun-tahun depan kinerjanya akan tumbuh lebih bagus lagi, maka bisa dipastikan harga saham saat itu masuk dalam kategori multi bagger gitu. Kita beli harga yang murah, kita beli saham di salah harga. Akhirnya bagi teman-teman yang bisa melihat saham KF ini di tahun 2019 kemarin, terutama di akhir tahun 2019 kemarin ya selamat, Anda sudah cuman di atas 100% untuk sampai saat ini ya. Bagi kita yang mungkin ketinggalan dengan saham KF ini, ya jangan khawatir teman-teman, kita bisa cari saham-saham yang lain yang kondisinya yang mirip-mirip saham KF ini di tahun 2019 kemarin. Oke, jadi kembali ke pertanyaan di awal tadi nih. Kira-kira kenaikan saham KF yang terus-terusan di tahun 2020 ini ya, ini apakah memang karena bandar atau memang saham multi bagger ketika kita membelinya di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 ini? Nah, silahkan teman-teman komentar di video ini supaya saya juga bisa melihat nih dan kita bisa diskusi pandangan teman-teman tentang saham KF ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.